Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Azahra. Di sini saya akan menjabarkan sedikit materi mengenai Pancasila dalam makna pembangunan hukum nasional, Pancasila dalam penegakan hukum, dan Pancasila dalam budaya hukum. Baik, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Sebelum kita masuk pada pembahasan Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional, perlu kita ketahui bahwa dalam suatu masyarakat, nilai-nilai budaya lebih penting dan lebih diutamakan daripada pembangunan, karena kebudayaan itu dianggap telah lama hidup di masyarakat sehingga budaya menjadi lebih penting daripada pembangunan. Baik, sekarang kita masuk kepada kata pembangunan hukum, yang mana pembangunan hukum itu sendiri pada hakikatnya adalah pembaharuan atau pembangunan yang berkelanjutan, atau yang biasa dikenal dengan sustainable reform atau sustainable development. Berbicara mengenai pembangunan hukum akan sangat erat kaitannya dengan produk hukum, di mana produk hukum di sini akan selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan Pancasila dalam konteks pembangunan nasional? Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya, Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa segala jenis peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Lalu perlu kita ketahui juga bahwa terdapat 3 nilai cita hukum Pancasila dalam pembangunan hukum nasional, yaitu yang pertama nilai dasar, berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua ada nilai instrumental, yaitu bentuk pelaksanaan hukum dari nilai-nilai dasar yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga ada nilai praktis, yaitu penggabungan antara nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ternyata Pancasila hadir bukan sekedar untuk dijadikan jargon kebangsaan belaka, melainkan sebagai dasar dan tujuan bagi masyarakat, bangsa, dan juga bagi negara. Nah, setelah berbicara mengenai Pancasila dalam konteks pembangunan hukum, sekarang kita akan masuk kepada Pancasila dalam konteks penegakan hukum. Apa sih peran penting Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia? Ternyata Pancasila sangat berperan penting loh dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran penting Pancasila dalam meningkatkan integritas penegakan hukum adalah dengan cara mendorong aparat-aparat penegak hukum dalam menghayati, menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa masyarakat agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan hukum semata, melainkan juga keadilan sosial, yaitu keadilan yang menghormati kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, sila kelima dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan akhir dari keberadaan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Sebelum masuk pada pembahasan budaya hukum, ada sedikit fakta menarik tentang Pancasila. Ternyata Pancasila bukan diciptakan oleh Soekarno loh, melainkan Soekarno hanya mengambil dari nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, sejak dari zaman dahulu kala. Jadi, nilai-nilai dalam Pancasila itu sebenarnya berasal dari budaya masyarakat kita sendiri. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan budaya hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analogi penerapan hukum. Struktur hukum kita ibaratkan sebagai mesin. Substansi hukum adalah hasil yang dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur adalah orang yang menyalakan atau mematikan mesin. Jadi, bagus atau tidaknya mesin dan hasil yang dihasilkan oleh mesin bergantung pada orang yang memegang kendali penuh akan mesin tersebut. Maka dari itu, kultur atau budaya hukum memegang peranan penting dalam keberhasilan dalam penerapan hukum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.